Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja selesai kita melakukan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang bahasan mantuk dan mafhum. Dalam usul fikih itu ada yang namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Secara sederhana, mantuk itu sesuatu yang diucapkan, mafhum itu sesuatu yang dipahami. Belum tentu sesuatu yang diucapkan itu bisa langsung kita pahami, atau belum tentu yang diucapkan itu pemahamannya sama dengan yang kita pahami, belum tentu ya. Jadi sesuatu yang diucapkan itu ada, tapi yang kita pahami itu bagaimana, itu yang akan kita bahas ya. Ini bahasan bersama ilmu ulumul Quran, ilmu usul fikih, dan ilmu mantik atau ilmu logika. Ini bahasan bersama. Biasanya ada bahasan yang namanya dalalah. Dalalah itu petunjuk atau penanda ya. Saya tidak akan masuk pada contoh yang rumit-rumit. Saya akan contohkan sederhana saja. Misalnya ada orang bilang pada kita bahwa dia akan membeli rumah. Misalnya dia bilang pada kita dia akan beli rumah. Kita tentu memahami bahwa dia akan membeli satu unit bangunan yang akan dijadikan tempat tinggal. Orang beli rumah itu artinya pengen membeli satu unit bangunan yang dijadikan tempat tinggal. Tapi beda kalau orang itu ngomong rumah saya rusak, perlu diperbaiki. Itu belum tentu semua rumahnya rusak, belum tentu. Saya contohkan lagi. Saya pengen beli mobil, maka kita pahami dia akan membeli unit kendaraan yang akan dipakai sebagai alat transportasi, kan begitu. Tapi kalau dia ngomong mobil saya rusak, masuk bengkel, itu tidak berarti seluruh mobilnya rusak, tidak ya. Paling yang rusak apanya, AC-nya misalnya yang rusak, atau yang rusak misalnya kelistrikannya, atau yang rusak misalnya akinya, tidak seluruhnya, tidak. Tapi kalau dia ngomong saya pengen beli mobil, seluruhnya mobil, itu kan yang kita pahami sudah beda itu. Yang kita pahami sudah beda. Badan saya sakit ini. Ini tidak bisa kita pahami seluruh badannya mulai ujung kepala sampai ujung kaki sakit, tidak. Ya mungkin hanya beberapa bagian badannya saja. Itu kalau dalam bahasa logika, mantik itu disebut dilalah tadhamun. Tadhamun itu hanya sebagian dari keseluruhan makna yang disebut. Itu hanya sebagian makna saja yang dimaksud, sebetulnya begitu.
Saya mau jamaah ke masjid. Berarti ya unit bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah. Masjidnya rusak. Ya tidak seluruhnya rusak, tidak. Ya. Itu sesuatu yang sebetulnya tanpa dijelaskan sudah bisa kita pahami dengan logika kita begitu. Misalnya begini. Kita itu kan memahami sesuatu berdasarkan tanda-tanda tertentu, kadang-kadang begitu. Ya. Misalnya lampu merah menandakan stop Pak, berhenti. Lampu merah itu stop, berhenti. Tapi warna merah pada bendera kita akan pahami itu berani, maknanya berani. Alhamdulillah. Paling tidak di Indonesia begitu, ya. Jangan sampai nanti disalahpahami lampu merah, merahnya dianggap berani, harus maju. Repot itu. Itu salah memahami tanda, ya. Misalnya di kita kalau ada bendera kuning, ini penanda yang sifatnya konvensional ya. Sesuatu yang hampir bisa disepakati bersama begitu kan, disepakati bersama. Kalau kita melihat di depan gang itu ada bendera kuning, itu kita memahami tanda berkabung, kan gitu, tanda berkabung. Tapi kalau kita lihat janur kuning, itu berarti tanda ada pesta, gitu kan. Itu aturannya tidak ada itu Pak, aturannya tidak ada, enggak ada. Tidak kita temukan dalam Quran, tidak kita temukan dalam hadis, dalam KUHP enggak ada, dalam undang-undang enggak ada itu Pak, enggak ada. Tapi sudah semacam kita sepakati itu tanda begitu loh. Bahaya kalau kita salah menempatkan tanda. Ada orang meninggal, depan rumahnya kita pasangi janur kuning. Marah-marah itu orang, kan gitu kan. Atau sebaliknya ada yang pesta tapi kita pasangnya bendera kuning misalnya kan. Itu bagian dari cara kita memahami tanda kan gitu. Oke. Nah, dalam agama juga begitu. Ada yang namanya mantuk ya. Petunjuk kata yang bisa dipahami dalam pengucapannya ya. Itu mantuk kita sebutnya ya. Ada mafhum. Mafhum itu petunjuk kata bukan dari pengucapannya, bukan. Misalnya, ketika ada ayat fala taqul lahuma uffin, maka jangan kau kata yang kasar kepada kedua orang tua. Yang ditunjukkan oleh kata dalam ayat itu, petunjuk katanya kita pahami adalah tidak boleh berkata kasar pada orang tua. Tapi kita pahami kalau berkata kasar saja tidak boleh, apalagi kalau kita memukul. Itu kan mafhum itu. Tidak ditunjukkan oleh pengucapan katanya, tapi kita pahami dari maknanya. Atau secara sederhana, mantuk itu makna yang tersirat, diambil dari ucapan lafal atau katanya. Mafhum itu makna yang tersurat, diambil dari pemahaman lafalnya, begitu. Jadi kadang-kadang orang itu ngomongnya apa, kita pahamnya apa. Contoh ini, misalnya saya batuk. Batuk. Itu yang dipahami orang saya batuk. Maaf, yang kedengaran sama telinga orang saya batuk. Tapi bisa jadi mohon maaf itu sebetulnya saya lagi minta minum itu, gitu kan. Soalnya jamaah udah ada minumnya semua, saya belum gitu. Saya udah batuk beberapa kali dari tadi itu, tapi kodenya rupanya tidak dipahami gitu, tidak terlihat. Itu contoh tanda ya, contoh tanda ya, misalnya begitu ya. Atau misalnya dalam satu acara, ini sering. Saya tuh kalau acara ke tempat-tempat yang saya nggak begitu paham masyarakatnya, ini mohon maaf Ustaz, cuma contoh aja tadi ya. Tapi kebetulan memang haus gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya. Tapi
mafhum itu tidak bisa kita pahami kontekstual. Karena mafhum itu kita ambil masih dari kata itu sendiri. Ya. Kalau konteks kan kita berarti melibatkan luar. Tapi kalau mafhum tidak, dia masih dari kata, cuma bukan dari ucapannya, dari pemahamannya. Ya. Jadi harus ada suaranya, harus ada mafhum itu. Ya. Saya kasih contoh misalnya, ini sering, biasanya dilakukan sama soundman, ya. Sama operator sound system, sering itu. Saya tuh kalau satu acara kok udah malam, itu kok tiba-tiba mikrofon itu kok sering noise, rusak begitu kan. Tanda, jangan lama-lama itu, jangan lama-lama. Tanda, jangan lama-lama. Itu kan yang kita dengar itu cuma suara kresek-kresek mikrofon. Tapi kita, wah ini saya udah kemalaman ini, saya udah kemalaman ini. Di sebagian kampung itu kalau misalnya ada acara apa begitu kok, yang kira-kira nggak pakai mikrofon atau nggak pakai sound system, itu kalau kita lagi ngomong, tapi berkat sudah dibagi, juga sama tuh. Jangan lama-lama itu, sama, jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Anak kecil tuh suka sering kasih tanda itu, anak kecil itu. Khatib itu masih khutbah, asik begitu kan khatib. Wah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bla bla bla. Anak kecil di belakang, amin, amin, itu kan gitu kan. Yang kita dengar itu suara amin sebetulnya, tapi kita pahami, wah kelamaan saya khutbah ini kan gitu. Itu tanda itu mafhum ya, mafhumnya. Jadi ada yang namanya mantuk, ada yang namanya penting itu, penting ya. Gimana? Ya itu bias ya. Itu bias ya. Nah misalnya gini, kita jadi tuan rumah, ada apa namanya, tamu datang malam gitu kan. Kita sudah, kadang-kadang kita nggak ngantuk. Kan nggak boleh ngusir tamu, nggak boleh ya. Kita nggak ngantuk kadang-kadang, tapi kita pura-pura nguap. Begitu kan, kita pura-pura. Itu kalau tamunya paham, itu ya kemudian, mohon maaf ini, kelamaan ini saya pamit dulu kan gitu. Tapi kadang-kadang itu ada yang sudah apa, orang nguap berkali-kali itu ya, gak paham tanda itu ya ada kadang-kadang ya. Oke, nah dalam Al-Quran juga begitu, ada sesuatu itu secara tegas, secara nyata, secara terang-terangan ditunjukkan oleh katanya itu ada, oleh lafadznya, oleh redaksinya, oleh diksi yang digunakan Al-Quran itu ada. Tapi kadang-kadang ada petunjuk Al-Quran itu harus kita pahami lama dulu baru kita paham. Oh maksudnya begini, misalnya. Ya. Mantuk itu dari sisi ambiguitas maknanya kita bagi jadi 3. 1, namanya nas. Nas itu redaksi kalimat yang tidak bisa dipahami makna lain, tidak bisa. Ya. Kata yang hanya punya satu makna itu langsung bisa kita pahami secara langsung, mantuknya, sisi ucapannya, langsung bisa dipahami, ada. Misalnya ada tentang haji tamattu. Haji tamattu itu orang yang pergi haji ke tanah suci, ihramnya buat umrah dulu, tahallul umrahnya, dia kemudian pakai pakaian biasa, aktivitas biasa, nanti menjelang Arafah baru ihram untuk haji. Ini namanya tamattu. Orang yang tamattu itu harus menyembelih dam, hadyu, ya, dam tamattu, nyembelih seekor kambing. Man tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hajj. Orang yang melakukan haji tamattu itu harus nyembelih kambing, ya. Zaman mahasiswa, Pak, buat saya kambing itu mahal. 2002 saya berangkat haji
masih semester 3 seingat saya itu. Dari Yaman itu saya via darat itu hanya bayar $100 waktu itu. Kira-kira 1,5 juta. Orang tua saya cuman kirim uang 2 juta. Cuma kirim uang 2 juta. Jadi yang disebut sebagai biaya naik haji itu di Yaman, saya haji itu kalau istilah anak-anak Indonesia itu haji koboi. Haji koboi itu haji tanpa tempat tinggal. Jadi di Mekah tidak ada perumahan, di Arafah Mina nggak dapat kemah, di Madinah juga sama, nggak ada perumahan, nggak ada, ya, nggak ada hotel, nggak ada apa, nggak ada. Ya, backpacker itu. Backpacker sekarang banyak, tapi masih banyak backpacker yang masih nyewa hotel, booking hotel sendiri masih ada kan. Istilah backpacker itu kadang-kadang sekarang tidak ikut travel kan begitu, mandiri kan gitu ya. Kalau saya itu ya benar-benar sudah. Jadi sampai Masjidil Haram itu sudah koper itu saya taruh di toilet. Koper taruh, alhamdulillah 20 hari itu nggak hilang. Andai kata hilang ya saya ikhlas kok. Memang nggak ada apa-apanya gitu kan, memang nggak ada apa-apanya itu. Makan saya tiap hari itu antri di truk tiap hari, ngantri sabil itu, ngantri makan tiap hari itu, ya ngantri makan. Dan saya tidak bisnis memang waktu itu. Haji baru perdana kok saya mikir sambil bisnis kayaknya nggak etis begitu ya. Jazakallah. Kalau teman-teman saya pada ngedorong tawaf apa segala macam, saya tidak. Memang saya fokus untuk ibadah haji perdana itu. Ya. Itu saya tamattu, dan sering juga nganter jamaah haji itu potong dam, sering. Saya antar Kak Kia, saya antar ke pasar hewan itu potong dam gitu. Cuma saya itu mahasiswa yang makan saja, nunggu truk sabil begitu kan, antri. Gabung sama orang-orang Somal zaman segitu saya. Kok beli kambing itu ya kemewahan buat saya, terlalu mewah. Duitnya memang tidak ada, duitnya nggak ada. Ya. Puasanya berapa hari? Puasanya 10 hari. Puasa 10 hari itu perintahnya memang sudah nyata sekali, tegas, tidak bisa dipahami lain. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Yang tidak bisa ya untuk membeli atau tidak punya dia hewan untuk dijadikan dam tamattu', maka dia wajib berpuasa 3 hari di masa haji, seminggu ketika sudah pulang, tilka asyaratun kamilah, semuanya 10 hari yang sempurna. Ini tidak bisa kita pahami lain. Kita hanya bisa memahami wajibnya puasa, puasanya 10 hari, 3 hari di masa haji, seminggu sesudah pulang ke kampung halaman. Sudah kita pahami begitu. Enggak mungkin kita pahami yang lain. Dalam Al-Quran, ayat-ayat semacam ini banyak, langsung bisa dipahami. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba, langsung bisa dipahami. Meskipun nanti pengertian ribanya seperti apa, nah itu baru nanti yang kemudian orang berbeda pendapat. Tapi semua sepakat kalau riba itu haram, semua sepakat. Tapi ada ayat Al-Quran yang maknanya lain, maknanya punya makna lain. Lalu kita pilih makna yang terkuat, punya makna lain, kita pilih makna yang terkuat. Itu disebutnya sebagai zahir. Misalnya ada ayat fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathur. Suami itu menjauhkan diri dari istri-istrinya di waktu datang bulan. Jangan dekati mereka. Al-Quran itu bahasanya halus sekali. Jangan dekati mereka. Maksudnya jangan gauli mereka. Jangan berhubungan intim dengan mereka sampai mereka suci. Suci kita paham Pak. Cuma sucinya wanita datang bulan itu 2 macam. 1,
Wanita datang bulan itu disebut suci kalau sudah mampet. Sudah tidak keluar lagi, sudah tidak haid lagi. Nah, ya, suami itu pahamlah siklus datang bulan istrinya paham. Apalagi pengantin baru, ngitung itu dia, ngitung. Ya. Jadi kalau ada pengantin kok sudah 5 bulan, 6 bulan masih nanya sama istrinya, udah suci bun, aneh itu suami itu. Harusnya dia tahu, dia tahu. Mohon maaf, tahu itu kaitannya bukan hanya kaitan hubungan intim, bukan. Tapi tahu itu kaitannya adalah karena nanti berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan sholat. Jangan Bapak pahami hanya jatah itu saja, bukan. Kita perlu tahu itu supaya nanti kalau kamu harus puasa, kamu sudah suci, kamu harus sholat, lah suci itu pahamannya kan dua. Satu, suci itu sudah mampet, sudah selesai. Yang kedua, suci itu sudah mandi suci, suci itu. Ini makna mana yang dipakai ini ya? Apakah makna sampai mereka suci artinya sampai mereka tuntas, sudah tidak keluar darah lagi? Apakah yang dimaksud dengan suci bukan sekedar tuntas menstruasi, tapi bahkan sudah tuntas mandi? Ini beda. Yang kita pakai adalah makna terkuatnya. Makna terkuatnya adalah makna suci itu suci sempurna, yaitu kalau sudah mandi suci. Itu makna namanya zahir. Zahir itu punya dua makna, kita ambil makna yang terkuat, itu namanya zahir. Dalam beberapa kasus, justru makna yang lemah yang kita pakai, makna yang paling lemah yang dipakai justru. Biasanya itu kalau ada kaitan majas, kiasan. Kalau dalam majas itu makna terlemah yang kita pakai. Contoh, misalnya buaya. Buaya itu kalau Bapak cek di kamus, di KBBI, ya di mana buaya itu ya hewan, reptil, amfibi, begitu kan? Punya gigi-gigi tajam, begitu kan, habitatnya di muara, di mana, begitu. Itu buaya. Tapi buaya juga sering dipakai untuk manusia yang apa? Ya, kiasan untuk orang yang suka godain wanita, gombalin wanita, itu juga buaya ya. Meskipun kalau dalam adat Betawi, buaya itu justru hewan yang paling setia. Ya. Jadi berbeda dengan makna orang pada umumnya. Orang Betawi itu buaya itu hewan paling setia. Saya nikah Pak, itu masih bawa kue buaya, panjang saya nikah itu. Ya. Bahkan kalau kami itu nikah itu kue buaya itu dibawanya bukan pada saat nikah, bukan. Kalau Betawi di Polres tempat saya itu, kue buaya itu dibawanya pada saat seserahan. Jadi orang itu melamar, habis melamar bawain duit, itu seserahan baru akad nikah. Ini 4 rukun nikah di Betawi itu, ya 4 rukun nikah. Barangkali ada yang mau nikah sama orang Betawi, saya kasih tahu itu rukunnya itu, ya. Mulai dari lamaran, kemudian bawain duit, seserahan, baru akad nikah, gitu kan. Nah, buaya itu sering dipahami orang yang suka gombal, suka apa, begitu kan. Misalnya, Bapak sedang ngobrol, sedang ngomong-ngomong, begitu kan. Kemudian, mohon maaf, misalnya gibah fulan. Fulan ini begini. Oh, dia memang buaya. Itu Bapak akan pahami buaya itu hewan atau buaya itu sifat, gitu kan. Nah, ini makna lemah sebetulnya, kebalikan dari makna zahir. Yang kita pilih itu makna yang lemah, tapi ada indikatornya. Enggak mungkin lah dia menjadi buaya, dia bukan siluman kok, bukan gitu kan.
Dia manusia, cuma memang sifatnya begini. Jadi yang kita pahami, buaya yang dimaksud adalah sifatnya yang mata keranjang, misal yang suka gombalin orang. Itu kita pahaminya di situ. Ya. Itu namanya makna mu'awwal. Contoh, dalam ayat Al-Quran itu ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata-kata bersama itu kan biasanya kita artikan ngiringi bersama. Bersama itu kita artikan biasanya kedekatan fisik, itu bersama. Ente jalan sama siapa? Oh, saya bersama istri. Berarti memang bareng, kan begitu, memang bareng. Kata-kata bersama itu biasa kita artikan kedekatan secara fisik, keintiman secara fisik, gitu. Tapi kadang-kadang kata-kata bersama itu, kadang-kadang kata-kata bersama itu bisa diartikan sebagai menjaga, mendampingi, itu juga bisa. Misalnya ada anak mau lomba, maju ke depan takut grogi. Ibunya ngasih support. Ya. Udah nak, maju aja lomba, tenang aja. Ibu ada bersama kamu. Padahal anaknya kan lomba di depan, Ini kan biasa ya, ada yang sedang berkontestasi begitu kan, mau lomba begitu kan, tiba-tiba ada yang ngomong tenang, saya bersama Anda misalnya gitu kan. Itu juga kan sama, ya kan? Padahal kan tidak, anaknya di depan, anaknya di panggung, ibunya nonton di belakang, tapi dia ngomongnya begitu ya. Meskipun kata-kata bersama itu tidak harus diartikan kedekatan secara fisik. Karena malah bahaya. Kalau diartikan fisik bahaya. Kita tuh selalu bersama dengan Allah. Lah kalau berak apa kemudian Allah itu juga ikut berak sama kamu, gitu kan? Maka yang dimaksud di sini bersama itu ya penjagaan Allah, ilmunya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah selalu ada bersama makhluknya. Ini sebetulnya makna yang lemah, tapi makna ini dipakai karena ada indikatornya, begitu ya. Oke, kalau bagannya begini ya. Mantuk itu ada 3 macam. Ada nas, ada zahir, ada mu'awwal. Nas itu yang hanya menunjuk pada satu makna, tidak mengandung makna yang lain. Zahir itu menunjuk pada satu makna, meskipun ada kemungkinan makna lain yang lemah. Mu'awwal itu justru makna yang lemah, yang dipakai karena ada dalil lain yang menguatkan. Ya. Mu'awwal itu justru makna yang lemah yang dipakai karena ada dalil lain yang menguatkan. Bagian dari mantuk juga ada mantuk itu yang sharih. Sharih itu mantuk yang dilalahnya petunjuknya memang berlaku langsung. Ada yang mantuk ghairu sharih. Ya. Misalnya nih, saya contohkan dulu biar mudah dipahami. Ada yang namanya dilalatul iqtida. Ya. Dilalatul iqtida itu maknanya tidak ada, tapi makna itu harus muncul. Misalnya ada kata-kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Haram atas kalian bangkai, babi, darah dan apapun yang disembelih bukan karena Allah. Ini yang dimaksud haram, ini haram apa? Karena kata-kata haram, kata-kata hukum itu hanya bisa kita artikan dengan perbuatan manusia. Kalau bukan perbuatan manusia, tidak ada kata-kata haram. Sementara di sini perbuatan manusia, aksi manusianya tidak ada. Haram bagimu bangkai. Oh, kita sudah paham tuh, secara otomatis paham. Haram memakan bangkai. Haram mengkonsumsi bangkai. Itu kita pahaminya begitu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum
haram bagi kalian ibumu. Apa yang haram ibu? Ibu haram dimakan atau bagaimana? Oh, kita paham. Haram mengawini ibu, haram mengawini saudara, haram mengawini anak. Itu kita pahaminya begitu. Ya. Itu tidak disebut itu. Kata-kata mengawini nggak disebut, tapi langsung bisa kita pahami. Makna itu harus muncul. Kalau itu tidak ada, itu nggak pas maknanya itu. Ya. Ada yang namanya dilalah isyarah. Isyarah itu penunjukan lafaz terhadap hukum yang tidak dimaksud, tapi merupakan kelaziman bagi hukum yang berhubungan. Kita akan masuk pelan-pelan. Misalnya begini. Al-Quran tidak pernah menyebut usia kandungan itu berapa bulan. Tidak pernah menyebut. Tidak pernah. Ya. Yang Al-Quran sebut itu adalah masa menyusui. Masa menyusui jelas sekali itu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Masa menyusui. Kalau masa mengandung secara khusus hanya masa mengandung itu Al-Qur'an tidak pernah sebut, tidak pernah. Yang disebut Al-Qur'an itu masa mengandung sampai menyapih. Kalau mengandungnya saja tidak pernah nyebut, karena masa mengandung orang atau usia kandungan orang beda-beda. Usia kandungan orang beda-beda. Ya. Ada yang melahirkan di minggu 36, minggu 37, bahkan ada yang melahirkan di minggu 40, ada yang melahirkan di minggu 41 itu ada, macam-macam. Al-Quran tidak pernah nyebut masa minimal orang mengandung atau bahkan masa maksimal orang mengandung. Tidak disebut itu. Karena dikembalikan kepada medis. Kalau itu medis. Ya. Kalau fikih itu ada Pak. Tapi masa mengandung fikih dengan masa mengandung medis itu bisa beda. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i dikandung oleh ibunya dalam kandungan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Itu kalau saya nanya sama dokter kandungan itu kebanyakan ya. Kayaknya susah dipahami, Ustaz, susah dipahami. Ya. Jangankan dokter kandungan, Imam Syafi'i saja itu ngomong kepada teman-teman, itu semua masa sih 2 tahun? Masa sih 2 tahun kan gitu. Tapi ketika Imam Syafi'i lapor sama gurunya Imam Malik itu kemudian bilang, ada tetangga saya namanya Muhammad bin Ajlan, kata Imam Malik. Itu cerita kalau ibu saya waktu ngandung saya 4 tahun gitu kan. Lebih lama lagi gitu kan. Maksudnya jangankan lu yang 2 tahun, gua 4 tahun dalam kandungan, kan gitu, 4 tahun dalam kandungan. Tapi ini kan riwayat fikih, riwayat kita nggak bisa nolak riwayat, nggak bisa. Karena orang-orang jujur yang cerita, kita nggak bisa nolak. Cuma masalahnya apakah memang hamil beneran atau tidak, itu kan waktu itu adalah kemajuan medis. Sudah bisa deteksi ini hamil beneran, hamil di luar kandungan atau gimana gitu kan. Tapi masalahnya usia kandungan itu menjadi penting untuk nanti menentukan anak itu nasab kepada bapak atau tidak. Penting. Kenapa? Karena kalau anak yang dilahirkan di luar nikah, ulama beda pendapat. Ada anak dilahirkan di luar nikah, ulama beda pendapat. Maaf, diproduksi di luar nikah. Kalau dilahirkannya pasti di masa nikah, begitu kan? Sebab kalau dilahirkan di luar nikah, sepakat itu, nggak ada yang beda pendapat, sepakat. Anak lahir di luar nikah itu artinya anak pada saat lahir memang tidak punya bapak, gitu kan. Tapi kasusnya kadang-kadang ada yang hamil duluan baru menikah, ada.
Hamil duluan baru menikah. Jadi anak ini dalam tanda kutip diproduksi di luar nikah, gitu kan. Misalnya nih, ada orang menikah tanggal berapa sekarang? 2 Maret. Ada orang akad nikah 2 Maret. Akad nikah 2 Maret. April, Mei, Juni, Juli. 2 Juli sudah lahir. 2 Juli sudah lahir. Itu secara akal kita akan ngomong kemungkinan waktu akad nikah sudah hamil. Kemungkinan. Kenapa? Masa iya orang ngandung 4 bulan, kan gitu, masa iya. Nah kalau dalam hadis kan disebut 4 bulan itu malaikat baru niupkan ruh itu. Dia lebih hebat ini rupanya anak milenial ini, malaikat belum niup ruh dia sudah lahir begitu kan. Dari mana kemudian ulama nyimpulkan masa minimal kehamilan? Itu nyimpulkannya dari sini. Ada ayat dalam surat Al-Ahqaf 15. Itu wahamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung sampai nyapih, sampai selesai nyusui itu 30 bulan. 30 bulan. Sementara disebut dalam ayat yang lain hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya mengandung dia dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya sampai usia 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Sementara Al-Quran bilang mengandung sampai menyapih 30 bulan. Yang 24 itu nyusui. Berarti mengandung minimal itu 6 bulan. Kalau ada orang menikah lalu lahir sebelum 9 bulan tapi sudah lewat 6 bulan, tidak boleh kemudian kita suuzon anaknya hamil di luar nikah. Nggak bisa. Nggak punya bukti kok. Ustaz itu baru 7 bulan nikah kok sudah lahir. Saya bilang syar'i. Sesuai dengan syariat. Tapi bisa jadi dia sudah hamil duluan Ustaz. Ada bukti apa tidak? Nggak ada. Nggak usah suuzon sama orang lain. Tapi kalau ada orang menikah, akad nikah 4 bulan kemudian kok lahir, itu kalau ada orang suuzon ya jangan disalahkan, jangan. Karena masa minimal mengandung itu 6 bulan. Tidak disebut secara langsung, tidak, tapi ada isyarahnya, ada. Kodenya ke situ itu ada. Ya. Terakhir, ya, itu misalnya adalah penyertaan sifat dengan hukum yang seolah-olah mengatakan inilah sebabnya, inilah sebabnya. Misalnya innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu berada di surga. Ayatnya hanya bilang orang yang berbuat baik berada di surga. Tapi kita akan memahaminya dia di surga itu karena kebaikannya itu, karena kebaikannya. Meskipun di sini nggak nyebut sebab masuk surganya apa, tidak. Di sini disebut hanya posisi orang baik itu ada di surga. Tidak disebutkan sebab masuk surganya apa, tidak. Tapi kita bisa langsung paham, oh sebab masuk surganya karena dia orang-orang yang baik begitu ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, bahwa memahami lafaz dalam Al-Quran itu 2 macam. Ada mantuknya dari redaksi katanya kita pahami, ada mafhumnya dari pemahamannya itu. Yang mantuk itu ada yang sifatnya nas, memang tidak punya makna lain. Ada yang punya 2 makna, makna yang lebih kuat kita pakai namanya zahir, makna yang lebih lemah kita pakai namanya muawwal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhal.